Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! P2RI Persatuan. P2RI. Baik, saya akan bacakan pernyataan sikap dari kita. Pernyataan sikap Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia P2RI. Tetapkan upah Banten 2022 sesuai tuntutan. Berikan kepastian kerja dan hidup layak bagi buruh Banten. Krisis kesehatan oleh sebab pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Begitu juga di negeri-negeri imperialis yang hingga kini menyebabkan krisis di bidang ekonomi dan tidak mampu beranjak dari keadaan stagnasi dari krisis ekonomi tahun 2008 silam dan cenderung terus terperosok ke level paling rendah selama 2 tahun terakhir ini. Pemulihan dari situasi ini, negeri-negeri kapitalis monopoli asing menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sarana untuk mengintensifkan penghisapan melalui bisnis vaksin, alat tes COVID-19, dan peralatan medis lainnya untuk mendapatkan super profit dari negeri-negeri berkembang. Di Indonesia sendiri, situasi pandemi juga digunakan oleh kelas penguasa dengan dalih kemanusiaan. Mereka berlenggang kangkung dan terang-terangan menjadi kaki tangan kapitalis monopoli asing dalam menjalankan bisnis vaksin, alat tes COVID, dan sebagainya. Rakyat dipaksa berbagai kebijakan untuk tidak keluar rumah tanpa tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan itu, Presiden Jokowi melahirkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang nyata-nyata adalah undang-undang yang memberikan jalan lebar bagi kapitalis monopoli asing untuk merampok sumber daya dan merampok hak-hak rakyat Indonesia termasuk buruh. Pada momentum kenaikan upah minimum tahun 2022, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 beserta aturan turunannya, diantaranya PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang jauh lebih buruk dari PP 78 tahun 2015 dan diperjelas dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor BM-383-HI 0100-11-2021 tentang upah minimum adalah bukti perampokan atas hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak bagi penghidupannya, serta belenggu bagi buruh berada dalam politik upah murah selamanya. Seiring dengan hal tersebut, di masa 2 tahun pandemi COVID-19, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 juga memberikan pengukuhan atas praktek monopoli tanah baik swasta maupun oleh negara. Praktek monopoli tanah yang berlangsung sejak puluhan tahun telah terbukti menjadi sumber kemiskinan akut dan keterbelakangan bagi rakyat Indonesia. Keadaan kaum tani yang terus terperosok ke dalam jeratan hutang bank dan riba akibat menanggung beban biaya produksi yang tinggi. Pemerintah malah mengurangi subsidi pupuk sejak tahun 2019 lalu. Akibat dari kebijakan ini, bahan-bahan pokok untuk kebutuhan rakyat terus mengalami kenaikan yang tak terbendung. Sebagai gantinya, pemerintah melakukan impor bahan-bahan pokok dari luar negeri dengan dalih stok bahan pangan yang kurang sebab banyak petani yang gagal panen. Kebijakan ini sangat merendahkan kaum tani yang menjadi tulang punggung bangsa ini sejak sebelum adanya Republik Indonesia dan sangat manipulatif. Dengan dalih pandemi, pemerintah memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi pengusaha. Padahal rakyat kecil, buruh, tani, nelayan, dan rakyat miskin kota adalah pihak yang paling merasakan dampak dari PSBB maupun PPKM. Di musim pandemi, masker, hand sanitizer, vitamin menjadi kebutuhan